Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 34, demikianlah dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam penggalan terakhir dari khotbahnya di bukit, mengenai kekhawatiran, Yesus memberi sebuah perintah yang terdengar sederhana, namun sangat sulit untuk dilakukan. Jangan khawatir akan hari besok. Perintah ini bukanlah sebuah anjuran untuk hidup tanpa rencana atau menjadi pribadi yang ceroboh. Sebaliknya, ini adalah sebuah undangan untuk hidup dalam realitas anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang terjadi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sangat memahami alamiah manusia. Kita cenderung meminjam masalah dari masa depan dan membawanya ke masa kini. Kita mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan. Kita mengkhawatirkan apa yang akan terjadi esok, atau yang penting minggu depan. Baru kita mengkhawatirkan tagihan bulan depan bagaimana, uang sekolah bulan depan bagaimana, atau kesehatan kita untuk tahun depan bagaimana. Akibatnya, kita tidak hanya menanggung beban hari ini, tetapi kita juga menanggung beban hari esok, yang belum tentu terjadi seperti yang kita bayangkan. Beban ganda inilah yang sering kali membuat kita lelah, cemas, dan kehilangan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan logika yang sangat praktis dan sederhana. Esok memiliki kesusahannya sendiri. Ia tidak menyangkal bahwa tantangan dan masalah akan ada di masa depan, namun ia mengajarkan agar kita fokus pada arena di mana kita bisa bertindak, yaitu hari ini. Tuhan menjanjikan kekuatan, hikmat, dan anugerah yang cukup untuk menghadapi tantangan hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Dia tidak memberikan anugerah untuk hari Rabu depan, hari Sabtu depan, hari Kamis depan, tetapi Dia memberikan anugerahnya adalah hari ini. Seperti ketika Tuhan menyediakan manna yang diberikan kepada bangsa Israel di padang gurun, pemeliharaan Tuhan diberikan cukup untuk
sehari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kalimat penutup, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, sebuah prinsip untuk kesehatan mental dan spiritual. Tuhan ingin kita menjalani hidup dengan penuh sukacita, dengan kesiapan berjalan bersama Tuhan, hadir sepenuhnya di masa sekarang. Ketika kita melepaskan kekhawatiran akan masa depan ke dalam tangan Tuhan, kita membebaskan energi, pikiran, dan hari kita untuk melayani Tuhan. Dan sesama manusia lebih efektif pada hari ini. Ini adalah sebuah latihan iman yang berkelanjutan. Percaya bahwa Allah memelihara, menjaga, dan mencukupkan kita dengan anugerahnya hari ini. Juga akan menjadi Allah yang sama dan setia untuk memelihara kita pada hari esok. Maka percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu. Firman-Mu menyapa kami agar kami yakin hari ini adalah hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan biarlah kesusahan hari ini, biarlah itu menjadi kesusahan hari ini. Dan hari esok pasti akan ada kesusahannya tersendiri. Karena kami yakin Engkau yang memberkati hari ini, Engkau juga yang akan memberkati hari esok. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang membimbing kami dan memberikan berkat-Mu kepada kami. Berkatilah kehidupan kami dan setiap orang percaya. Yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setia. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.